Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin tonton kalian video ini ya kan? Ya semoga saja selalu kita diberikan yang namanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan kantongi. Nah tapi kan ya sebelum kita lanjut ke inti videonya, sama seperti biasanya ya kan, kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel Cidodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah langsung aja lah kalian gerakkan tangan kalian itu buat pencet tombol subscribe pada channel Cidodo. Nah jadi kawan-kawan, ngomong-ngomong tentang buah sawit, kawan-kawan pasti pernah kepikiran apa sih yang bisa dihasilin sama sawit selain menjadi minyak. Nah pastinya kalian penasaran akan hal itu ya kan. Nah jadi berikut ini merupakan beberapa bahan yang bisa diolah dari buah sawit. Nah kalian penasaran? Yuk kita tonton full videonya. Jadi kawan-kawan, banyak orang tahu kalau kelapa sawit itu diolah menjadi minyak goreng ya kan, hanya sebatas minyak goreng. Tapi sebetulnya buah sawit ataupun kelapa sawit punya banyak sekali hasil turunan lain yang paling banyak, yang penting-penting, terutama untuk kebutuhan ataupun kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Nah untuk contoh yang pertama, yakni yang mana buah sawit bisa menghasilkan yang namanya minyak sawit seperti CPO dan PKO. Nah jadi CPO itu minyak yang didapat dari daging buah sawit, biasanya dipakai untuk seperti minyak goreng, margarin, sabun, bahan-bahan kosmetik seperti lotion ataupun krim wajah, bahkan sampai bahan bakar nabati seperti biodiesel. Nah sedangkan PKO ataupun palm kernel oil, minyak yang dari inti atau dari biji sawitnya. Nah jadi hal ini biasanya digunakan untuk produk perawatan tubuh seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, lilin, dan obat-obatan. Nah cuman banyak kan, jangan kalian kira cuman sawit itu bisa menghasilkan minyak goreng ya kan. Makanya sawit itu sebetulnya merupakan investasi jangka panjang kita ya kan, karena banyak dari sawit ini bisa menghasilkan bahan-bahan yang lain. Nah kemudian buah sawit ataupun kelapa sawit itu bisa menghasilkan yang namanya bahan makanan olahan. Jadi kawan-kawan, selain menjadikan minyak ataupun bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi, ternyata buah sawit memiliki turunan minyak sawit, yang mana turunan minyak sawit ini juga dipakai di industri makanan. Nah jadi contohnya itu seperti margarin dan mentega nabati, ataupun bisa juga creamer kopi, yang mana creamer kopi ini bisa yang namanya menggantikan susu. Nah selain itu ternyata buah sawit juga bisa menghasilkan biskuit, kue, coklat, dan mie instan. Terutama juga buah sawit bisa menghasilkan yang namanya saus dan makanan cepat saji, karena minyak sawit ini bisa tahan lama dan membuat makanan lebih renyah, ataupun hasilnya nantinya dari bahan bakar pula, dari bahan-bahan sawit ini bisa menghasilkan makanan yang lebih gurih. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu buah sawit bisa namanya diolah menjadi biodiesel seperti bahan bakar nabati. Sawit juga bisa diubah jadi bahan biodiesel, yaitu bahan bakar yang mana bahan bakar itu merupakan alternatif sebagai pengganti solar. Nah ternyata buah sawit itu termasuk juga ramah lingkungan ya kawan-kawan, karena buah sawit itu mengurangi yang namanya ketergantungan pada minyak bumi, yang mana minyak solar itu juga banyak digunakan di dalam seperti truk, bus, dan mesin industri. Nah kemudian buah sawit ataupun kelapa sawit bisa diolah menjadi bahan apa lagi ya kan, ternyata buah sawit juga bisa diolah menjadi pakan ternak. Nah contohnya itu sisa olahan sawit seperti bungkil inti sawit itu bisa dipakai untuk pakan sapi, kambing, ataupun unggas, karena hal itu mendapatkannya tinggi protein dan serat untuk hewan-hewan. Nah kemudian ternyata sawit juga bisa menghasilkan pupuk organik dan pupuk kompos. Dari mana dihasilkan sawit kok bisa menghasilkan kayak gitu? Ternyata sawit itu bisa menghasilkan dari limbah, yang mana limbah itu berasal dari pohon sawit seperti pelepah, tanaman kosong, dan lumpur sawit. Nah jadi hal ini bisa diolah menjadi pupuk kompos ya kan, dan juga bisa diolah menjadi bahan biogas, yang mana nantinya biogas ini berfungsi sebagai pengganti gas LPG. Jadi saking banyaknya manfaat sawit ini ataupun saking banyaknya bahan-bahan yang bisa diolah dari kelapa sawit ini, hampir tidak ada bagian sawit yang terbuang sia-sia. Nah kemudian apalagi yang bisa dihasilkan oleh buah sawit? Ternyata ya kan buah sawit itu bisa menghasilkan bahan industri lain. Nah jadi contohnya itu beberapa turunan kimia dari sawit juga bisa dijadikan seperti deterjen, kemudian pelumas mesin, lilin industri, bahan plastik yang ramah lingkungan seperti bioplastik.
plastik. Nah, jadi kesimpulannya kan, dari satu pohon sawit saja bisa dihasilkan banyak produk penting seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, makanan, olahan, pokoknya banyak yang udah disebut-sebutkan yang tadi ya kan. Nah, makanya dari itu ku bilang ya kan, jadi sawit itu bukan cuma untuk minyak goreng, tapi hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan ya kan, dari buah, biji sampai limbahnya, semuanya bermanfaat. Makanya lah kebun sawit itu ataupun petani sawit itu tetap berada di angka konsisten yang teratas dalam investasi jangka panjang. Nah, jadi kawan-kawan, kira-kira ya kan, ada nggak minat kawan-kawan yang belum menjadi petani sawit ini untuk segera bergabung dan memulai bisnis investasi dalam jangka panjang dalam perburuan kelapa sawit? Nah, kalau kayak gitu ya kan, sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.